Nah, orang akan selalu mencari kesalahan dalam hidup Sobat Boci. Mau Sobat Boci berhasil atau sukses, ya dikomentarin jelek, dinyinyirin lah bahasanya gitu. Apalagi kalau Sobat Boci gagal, wah tambah lengkap penderitaannya. Dihina-hina begitu. Dung 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 dung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di Omi, obrolan minggu ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Seperti biasa Chris, telat lagi upload episode karena katanya sibuk. Bener kan Chris? Iya bener sih Bu, hampir 2 minggu ini sudah nih ya. Emang 2 minggu? Oh iya ya sorry. Kok nadanya nyinyir banget ya bilang katanya sibuk gitu. Ya Bobby bilang gini biar Chris sadar kembali ke jalan yang benar. Bobby sudah kayak orang tua ya bahasnya. Ya kan Bobby ngikutin Chris, Bobby kan partnernya Chris di sini. Dia jadi orang baik gitu loh. Masa kita bahas soal pengembangan diri tapi Chris sendiri yang gak berkembang jadi lebih baik. Ya bener juga ya. Tumben bener. Ya aku selalu bener. Kau cewek dong. Enggak, bukan cewek kan. Iya. Oke, aku akan coba sebisa mungkin untuk konsisten upload bareng Bobby. Nah gitu dong, baru semangat Chris. By the way ini topiknya pasti relate banget ya sama Sobat Boci. Pasti pernah deh Sobat Boci ketemu orang toksik. Chris juga pernah kan? Iya jelas pernah lah. Dalam berbagai macam bentuk dan rupa gitu. Ada beberapa hal yang aku share ke Sobat Boci tentang orang toksik ini. Dan cara menghadapinya seperti apa. Wah Bobby udah ada sabar nih. Langsung aja dimulai segmen Omi kali ini. Harusnya sudah pada tahu semua ya Sobat Boci ya. Arti orang toksik itu kayak gimana. Apalagi di media sosial itu dihypekan, diviralkan, dan di media massa juga sama. Intinya toksik itu berarti racun artinya. Jadi orang-orang di sekitar Sobat Boci itu ibarat racun yang menghancurkan hidup Sobat Boci tapi perlahan tapi pasti gitu ya. Jadi merusak pelan-pelan gitu. Emang ada ya orang-orang seperti itu Chris? Bobby percaya semua orang itu kan orang baik. Masa ada yang sengaja jahat sama orang sih? Apa orang jahat itu orang baik yang tersakiti? Aduh ngikutin film dong. Enggak. Kita nggak bahas ke situ. Tapi kayaknya Bobby main kurang jauh deh. Tapi kan aku tahu film itu. Iya sih, tapi beda cerita itu. Aku nggak mau bahas itu dulu deh. Aku setuju tapi sama yang Bobby bilang. Bukan yang tadi ya. Tapi ada satu penyebab besar sebenarnya. Kenapa orang-orang itu awalnya baik bisa berubah jadi toksik atau berubah jadi racun, berubah jadi masalah bagi orang lain. Beneran nih cuma satu? Iya cuma satu aja. Apa itu Chris? Satu yaitu iri hati atau jealousy bahasa Inggrisnya. Nah irinya seseorang karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Karena orang lain ini di persepsi mereka yang toksik ini merasa lebih baik. Jadi orang ini merasa insecure, kurang percaya diri. Lalu orang-orang semacam ini ya berusaha menjatuhkan atau menjelekkan orang lain supaya dirinya terlihat lebih baik daripada orang yang punya prestasi, daripada orang yang punya pencapaian, daripada orang yang punya hal-hal keberhasilan yang positif. Jadi daripada orang-orang yang insecure dan kurang pede ini evaluasi lalu memperbaiki diri, mereka jadi toksik untuk membuat seolah-olah mereka terlihat lebih baik gitu ya. Nah singkatnya seperti itu. Harusnya bukan merendahkan orang lain supaya membuat mereka lebih berarti, lebih bermakna, lebih punya nilai tambah. Betul itu meningkatkan kemampuan diri supaya lebih baik. Nah terus kenapa banyak orang seperti itu Chris? Berarti orang gak suka ya kalau orang lain berhasil? Sayangnya sih kecenderungan manusia seperti itu. Secara umum manusia tidak bisa menerima perbedaan yang lebih, apalagi yang jauh banget ya atau drastis begitu ya. Nah orang akan selalu mencari kesalahan dalam hidup Sobat Boci. Mau Sobat Boci berhasil atau sukses, ya dikomentarin jelek, dinyinyirin lah bahasanya gitu. Apalagi kalau Sobat Boci gagal, wah tambah lengkap penderitaannya. Dihina-hina begitu. Wah serba salah ya kalau kondisi dalam seperti itu Chris. Iya betul. Ketemu orang-orang toksik di sekitar Sobat Boci yang terus menjatuhkan, memberikan pengaruh negatif.
Makanya kita bahas episode kali ini. Iya betul, kita bahas soal orang toksik ini seperti apa. Jadi oleh karena itu aku membagikan ke Sobat Boci khususnya seperti di judulnya, cara-cara menghadapi orang toksik. Bentar, bukannya jelas cara aja ya? Jelas kayak gimana? Ya kalau Sobat Boci berada di lingkungan toksik ya solusinya keluar lah dari sana, cari lingkungan yang lebih positif. Jangan terus-terusan di lingkungan toksik gitu. Mungkin Sobat Boci sama seperti Bobby tadi pikirannya ya, yang tahu hanya kalau keluar dari lingkungan yang toksik, pergi menjauh dari orang-orang yang toksik, itu cara yang efektif untuk meninggalkan lingkungan yang toksik atau bahkan tidak membuat Sobat Boci ikutan toksik juga. Itu sebenarnya hanya salah satu cara dan bisa dibilang cara yang paling terakhir lah ya untuk menghadapi orang toksik. Tidak selalu Sobat Boci punya kesempatan untuk meninggalkan orang-orang toksik tersebut. Kalau misalnya yang toksik ini keluarga, kerabat, teman dekat, nah susah kan ditinggal. Atau bahkan rekan kerja, teman bisnis, susah juga tuh ditinggal. Cara-cara ini aku ambil dari buku judulnya itu Toxic People, karyanya Lillian Glass. Sebenarnya banyak sekali yang dijelaskan. Bahkan Dr. Glass ini menjelaskan ada 30 jenis, 30 tipe orang-orang toksik dan cara mengatasinya seperti apa. Oh banyak ya, 30 ya. Kita mau bahas berapa ini? 15? Enggak lah, enggak cukup waktunya. Ya. Kalau Sobat Boci mau request gitu ya, kita bikin episode lagi yuk Bobby sama Chris soal ini, kita bahas ini. Di komen aja deh. Kebanyakan menurutku 30 tipe ini agak bersinggungan dan agak beririsan ya. Jadi mirip-mirip gitu. Jadi aku langsung bahas garis besarnya aja. Jadi bukan 30 tapi lebih ke caranya langsung. Bagaimana menghadapi orang toksik di hidup Sobat Boci. Ketika Sobat Boci merasa ada yang toksik gitu ya, entahkah itu biasanya sih verbal ya dalam ngomongan kata-kata gitu ya, itu menyebalkan atau mengganggu Sobat Boci, pasti Sobat Boci kesel ya gitu. Sobat Boci ingin membalas dengan makian, dengan kata-kata, pokoknya biar puas gitu ya, atau bahkan sampai kekerasan fisik juga mungkin terpikir. Oh ya, yang terakhir itu jangan ditiru ya Sobat Boci. Bahaya kalau kita membalas dengan fisik itu. Nanti laporan kantor polisi, masuk penjara loh. Oke deh, Bobby cuma intermezzo aja, ngikutin aja. Lanjut lagi terus. Oke, thank you Bobby penjelasannya. Jadi kekerasan fisik, jangan sampai kita lakukan kekerasan fisik kalau kita merasakan situasi yang toksik. Kita masuk ke cara yang pertama. Cara pertama ini simple. Ketika muncul pikiran-pikiran jelek tadi ya, misalnya mau memaki, mau melakukan kekerasan. Ketika muncul pikiran-pikiran tadi, katakan secara keras atau pelan kalau memang tidak memungkinkan untuk menghentikan pikiran-pikiran tersebut. Maksudnya gimana? Jadi ada banyak variasi kata-katanya ya. Bisa bilang stop, bisa bilang hentikan, bisa bilang pergi pikiran itu, dan lain sebagainya. Intinya saat pikiran-pikiran tadi saat toksik itu muncul, Sobat Boci bilang dengan sadar supaya pikiran Sobat Boci itu juga secara aktif gitu mengerti dan juga akan mengingatkan Sobat Boci untuk berhenti mikirkan yang negatif. Karena kalau kita mikirkan negatif terus, kita simpen sendiri, jadi penyakit soalnya. Cara kedua ini agak lucu sih menurutku, tapi cukup efektif untuk menghadapi orang toksik. Karena seringkali orang yang berperilaku toksik, sayangnya tidak sadar bahwa dirinya toksik. Cara yang kedua ini Sobat Boci bisa menirukan cara berbicara atau perilaku toksik orang tersebut. Ya agak menyindir sebenarnya, tapi poinnya orang itu bisa merasakan kalau dirinya dapat perlakuan yang sama, maka ya itu sebenarnya nggak enak loh, harusnya nggak nyenengin loh. Jadi dia akan sadar dan dia akan menghentikan perilaku tersebut saat melihat itu dengan perspektif orang lain yang melakukan itu kepada dia. Tips yang ketiga dan keempat ini agak mirip-mirip karena Sobat Boci langsung mengatakan kepada yang bersangkutan, ke orang toksik ini. Tips yang ketiga, Sobat Boci langsung sampaikan aja perasaan, pemikiran Sobat Boci ketika orang disebut mengatakan hal-hal yang merendahkan atau menghina Sobat Boci. Mirip seperti yang kedua, kadang orang itu tidak sadar bahwa apa yang dikatakan negatif, dipikir sudah biasa, mungkin karena sekitarnya atau lingkungannya bilang seperti itu, jadi dianggap itu biasa-biasa aja. Tips yang keempat itu Sobat Boci kasih sejumlah pertanyaan. Jadi interview dong? Bukan interview. Maksudnya gini, kasih pertanyaan untuk membuktikan bahwa pernyataannya itu salah dan tidak masuk akal. Sebenarnya statement yang disampaikan orang toksik ini sebenarnya salah dan itu tidak masuk logika. Oh berarti kayak jaksa gitu ya, tanya-tanya gitu ya. Nah ya, kurang lebih kayak gitu.
Jadi misal ketika ada cewek yang bilang, ini kata-kata klasik ya, semua cowok sama saja gitu. Sobat Boci bisa tanya balik gitu, apakah ada cowok dalam hidupmu yang baik? Harusnya sih ada. Nah berarti kalau seperti itu, ya berarti bisa dibantah. Nah diem tuh orang yang toksik itu. Tips yang terakhir, dan menurutku ini di daftar ini yang paling susah ya, karena membalas orang toksik dengan kasih sayang dan kebaikan. No kan itu kan toksik ya dibalas toksik lah. Nah itu nggak boleh. Kalau toksik dibalas toksik itu artinya tambah melawan api dengan api gitu, jadi kebakaran kan jadinya. Jadi harus dilawan dengan hal yang berlawanan sebenarnya. Nah itu jelasin terus. Nah oke. Mungkin sikap toksik orang-orang ini berasal dari lingkungan atau masa lalu mereka yang kurang baik dan kurang kasih sayang. Dengan Sobat Boci menunjukkan hal-hal tersebut, memberikan perhatian, menunjukkan perbuatan baik kepada dia, maka nada bicara mereka ya bisa berubah dan bisa lebih ramah karena mereka merasa kekurangan itu gitu. Dan mungkin karena iri juga ya, seperti yang disebut di awal ya. Karena mereka iri, mereka kurang kasih sayang, mereka merasakan kurang kebaikan gitu, maka mereka jadi toksik. Oh, jadi sebenarnya caranya ada banyak ya. Gak cuma lari dan menjauh dari orang-orang yang lingkungannya toksik itu, Chris. Nah betul, sebenarnya ada lebih dari ini, cuma yang aku ambil dan menurutku relate gitu ya, itu 5 tadi. Jadi itu bisa dicoba untuk Sobat Boci lakukan nanti. Kayaknya pembahasan yang toksik ini gak habis-habis bakalan. Mungkin perlu part 2. Nanti komen aja ya Sobat Boci ya kalau perlu part 2. Komen. Nah terus apa lagi Chris? Ada lagi gak yang mau dijelasin? Terakhir, Dr. Glass, penulis buku tadi, memberikan tips-tips apa yang tidak boleh dilakukan ketika menghadapi orang-orang toksik. Pertama tadi ya tidak boleh dengan kekerasan ya, karena tadi seperti Bobby bilang masuk penjara ujung-ujungnya, tidak baik juga buat Sobat Boci. Sobat Boci juga jangan melakukan self-destruct atau kegiatan yang berdampak negatif ke diri sendiri, melukai diri sendiri lah, lalu pakai obat-obatan terlarang lah. Itu mungkin menyelesaikan masalah sementara, tapi memperburuk keadaan sebenarnya ke jangka panjangnya. Dan satu lagi yang penting, tidak semua orang menyukai Sobat Boci, dan begitu juga sebaliknya. Jadi ya Sobat Boci tidak perlu memaksakan untuk pokoknya aku harus disukai semua orang gitu. Enggak, karena ya nggak bisa soalnya. Pasti ada yang nggak suka soalnya dengan Sobat Boci, dan begitu juga sebaliknya. Bobby akhiri episode kali ini dengan quote anonim kali ini ya, nggak ada namanya. Yang ngomong siapa? People who are not happy with themselves cannot be possibly be happy with you. Orang-orang yang tidak puas dengan dirinya pastinya tidak akan mungkin bahagia bersama Sobat Boci. Share episode ini ke teman-teman Sobat Boci ya. Boleh juga komen dan review Bocin di platform-platform audio. Sobat Boci bisa ngobrol ke Bobby dan Chris lewat pesan suara loh. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Pastikan kamu lebih baik dari kemarin.